Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayahnya. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Senin yang ganjil. Kajian kita adalah dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita pada hari ini masuk dosa besar nomor 9. Monggo dibuka bukunya, saya bacakan satu persatu, dan nanti kita sambung nomor 10 dan seterusnya sesuai dengan cukupnya waktu. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dosa besar yang ke-9 yaitu berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Ini bab yang sangat penting. Dan ini kita terjerumus di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Berdusta atas nama Nabi. Kita baca dulu, nanti saya jelaskan. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi orang kalau bohong atas nama Nabi itu kafir, keluar dari Islam. Dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Ini pembahasannya beda lagi kalau yang ini. Dia berdusta atas nama Nabi, dia bilang sesuatu yang haram dibilang apa? Halal. Sesuatu yang halal dibilang haram. Dan dia pakai namanya Nabi. Nah kalau itu kufur jelas. Itu kufur jelas. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Nah pembahasan kita ini bukan itu ibu-ibu. Jelas atau tidak? Jelas ya? Jadi kalau berdusta merubah-rubah hukum. Hukum yang jelas-jelas halal dibilang haram, yang jelas-jelas haram dibilang halal, pakai namanya Nabi, pakai namanya Allah, itu kafir. Ya. Lah pembahasan di sini bukan itu. Pembahasan di sini adalah kita meriwayatkan hadis yang enggak jelas. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Saya bacakan dulu dalil-dalilnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairi. Man kadzaba alayya amidan, dalam riwayat yang lainnya mutaammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi orang yang memalsukan hadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, padahal Rasulullah enggak pernah sabda seperti itu. Ya, itu dosa besar. Itu dosa besar. Sehingga dalam Islam ini agama yang berbeda dengan agama lain, ibu-ibu. Islam ini disebut sebagai ummatul isnad. Kita ini umat yang punya sanad. Apa sanad itu, ibu-ibu? Sanad itu apa? Mata rantai perawi. Ya. Ini sebelum kita masuk ke dalamnya, saya tuliskan dulu supaya lebih jelas nanti ketika masuk. Sanad. Yang punya sanad itu cuma umat Islam. Sanad itu adalah mata rantai perawi. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu cari agama lain. Misalnya ibu punya teman orang Kristen, tanyakan. Berkata Yesus. Tanyakan ke dia, ada enggak sanadnya itu? Ada enggak sanadnya? Untuk memastikan bahwa itu adalah ucapannya Yesus. Insya Allah tidak ada. Ya. Umat yang punya sanad hanya umat Islam. Untuk membuktikan keotentikan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di dalam Islam itu ada kitab namanya Kutubur Rijal. Kitab yang secara khusus bahas perawi hadits. Ini perawi ini bagaimana orangnya? Oh, orangnya hafalannya kuat, catatannya rapi. Orangnya itu jujur, berarti kuat. Oh, ini orangnya sering lupa. Oh, ini orangnya nggak jujur, pembohong. Berarti nanti hadisnya ada tingkatan tertentu. Itu untuk menjaga keotentikan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena hadis itu dikumpulkan, dibukukan. Itu setelah Nabi wafat sekian lama. Zaman Nabi dulu, Nabi melarang untuk dibukukan karena khawatir tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Itu baru dibukukan setelah sekian lama. Sehingga perlu dipastikan, ini dari mana? Oh, dari fulan. Fulan dari siapa? Oh, dari fulan. Fulan dari siapa? Sampai ke Nabi gitu kan. Nah, dilihat fulan ini gimana keadaannya. Ini fulan ini gimana keadaannya. Oh, baik, ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis yang hasan. Ini hadis yang dhaif. Ini hadis yang dhaifun jiddan, sangat lemah. Ini hadis yang maudhu, hadis palsu. Karena banyak hadis palsu, ibu-ibu. Ada orang memalsukan hadis niatnya baik. Ada orang memalsukan hadis niatnya buruk. Kalau niat yang buruk adalah itu kelompok-kelompok tertentu ngarang hadis untuk membela kelompoknya. Hadis palsu. Nabi nggak pernah ngomong, dia bilang Nabi ngomong. Wah, itu luar biasa, bohong. Atau orang yang dagang bikin hadis supaya dagangannya laris, ibu-ibu. Itu banyak hadisnya. Ya, misalnya ibu dagangan apa? Kerupuk. Ibu bikin hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu kerupuk fa innaha barakah. Makanlah kerupuk karena barokah. Kerupuknya laris. Tapi dia membawa namanya Nabi. Itu banyak hadis kayak gitu, ibu-ibu. Ya. Ada lagi orang memalsukan hadis, niatnya baik. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis tentang keutamaan surat tertentu dan ayat tertentu. Itu banyak yang palsu, ibu-ibu.
Pada zaman Imam Abu Hanifah, orang-orang itu sibuk membahas masalah fikih. Sibuk ngaji fikih, sibuk membahas fikih, seakan-akan mereka meninggalkan Al-Quran. Lalu ada ulama yang punya niat baik. Wah, ini orang-orang sibuk fikih ini, meninggalkan Al-Quran. Saya harus memalsukan hadis biar mereka mau kembali kepada Al-Quran. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baca surat ini, fadilahnya ini dan itu. Barang siapa baca ayat ini, fadilahnya ini dan itu. Dia buat hadis yang banyak, disebarkan. Dan memang efektif. Orang-orang ketika membaca, Masya Allah, langsung balik ke Al-Quran lagi. Tapi itu pun tetap tidak boleh. Karena dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lanjut dulu hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yutba'ul mu'minu ala kulli syai' illa al-khiyana wal kadhib." Orang mukmin diciptakan dengan segala tabiat, kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Ini hadis ini dalam sekali, ibu-ibu. Orang mukmin berbuat dosa itu biasa. Tapi ada dua dosa yang tidak mungkin dilakukan orang mukmin. Apa dua dosa itu? Berkhianat dan berbohong. Orang mukmin enggak mungkin berkhianat, orang mukmin enggak mungkin berbohong. Termasuk berbohong atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya lagi. Dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadits dariku, sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta karena meriwayatkannya. Lalu diterangkan di bawahnya, dengan ini menjadi jelas dan terang bahwa meriwayatkan hadits maudhu, hadits palsu adalah sesuatu yang tidak halal. Ya, ini penting ibu-ibu, terutama zaman sekarang kita dapat kiriman di WhatsApp hadits, ya. Langsung kita share. Padahal kita tidak tahu ini derajatnya bagaimana hadits ini. Dan banyak hadits yang ternyata itu adalah hadits palsu. Ya, itu hadits palsu dan kita ikut menyebarkan. Maka kita termasuk salah satu pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gampang-gampang ibu-ibu. Ya, ini cara kalau kita mau share atau copy paste. Caranya kalau ada kiriman, itu pertama-tama langkahnya adalah diteliti dulu. Ya, diperiksa. Nah, ini benar apa enggak? Dicek dulu. Ini benar apa enggak ini? Ya, dicek dan recheck. Oh, ternyata ini adalah ya, benar atau tidak benar. Diperiksa dulu. Setelah diperiksa benar, alhamdulillah, langkah pertama beres. Setelah diperiksa tidak benar, ya. Kalau tidak benar, yang ngirim ditegur. Jadi kalau ibu tahu itu enggak benar, yang ngirim ditegur, afwan, ini enggak benar. Ya, afwan, ini hadits palsu. Kalau ibu tahu, ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian kalau benar ini pun dipikir lagi. Apakah bermanfaat ketika saya share ataukah tidak bermanfaat? Ya, bahkan bermadarat. Nah, ini juga penting ibu-ibu. Oh, ini benar hadisnya. Pikir lagi. Kalau saya share manfaat apa enggak? Oh, manfaat. Silakan di-share. Oh, enggak ada manfaatnya, malah bermadarat. Jangan di-share. Karena kalau semua yang sampai kepada kita sampaikan tanpa dicek dulu, berarti kita telah berbuat satu dosa. Ada hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau, kafa bil mar'i
Kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah bagi seseorang itu satu kebohongan ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Didengar, nggak pakai diteliti, sebar. Dengar, nggak pakai diteliti, sebar. Ada orang share, langsung di copy paste. Maka dia adalah pembohong. Apalagi sekarang zaman fitnah, zaman hoax. Biasanya hadits yang aneh-aneh, fadilahnya luar biasa gitu ya. Itu banyak yang nggak benar. Dan orang paling senang itu kalau dibohongi gitu loh. Luar biasa ini ya, luar biasa. Share. Ternyata bohong. Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Dan itu masuk di dalam hadits ini. Berarti kita telah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dan itu adalah kekufuran. Dan siap-siap untuk dibakar di neraka. Sudah disiapkan tempatnya di neraka. Lah terus bagaimana Ustaz? Kan repot. Enggak ada yang repot. Ya. Dan ibu-ibu mungkin dulu sudah pernah nyatat al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu dulu. Sebelum ngomong harus yakin punya ilmunya. Sebelum beramal harus yakin punya ilmunya. Sebelum copy paste harus punya ilmunya. Tidak punya ilmunya, ya jangan. Ya, aman, selamat, dan kita tidak rugi. Baik, jadi sekali lagi, kalau ada hadits-hadits di grup-grup WhatsApp, jangan asal copy paste. Langkah pertama apa tadi? Diteliti dulu, diperiksa dulu. Ini benar atau enggak benar? Oh, ini enggak benar. Yang ngirim ditegur. Afwan, ini enggak benar. Ya, dengan cara yang terbaik. Dia nerima, alhamdulillah. Enggak nerima, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Terutama hadits yang palsu. Kalau ternyata benar, maka langkah berikutnya dipikirkan, kalau saya share, manfaat atau enggak. Oh manfaat, monggo di-share. Oh enggak ada manfaat, enggak usah di-share. Masih banyak yang lainnya. Jadi ini penting. Jadi bukan asal copy, paste. Baik, kalau sudah jelas, monggo kita lanjut. Dosa besar nomor ke-10. Dosa besar ke-10, tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udhr dan tanpa rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Dia enggak sakit, dia enggak musafir, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Man aftara sha'iman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi shiyamud dahr walau shamahu." Barang siapa yang berbuka, tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadan tanpa ada udhur dan tanpa ada rukhsah, keringanan, maka puasa sepanjang masa tidak akan menggantikannya sekalipun orang tersebut melakukannya. Namun hadits ini tidak sahih. Hadits ini enggak sahih ya. Hadits yang paling sahih tentang ancaman orang enggak puasa itu Nabi pernah diajak malaikat naik ke gunung. Kemudian Nabi melihat kaum yang diadab oleh Allah. Bentuk adabnya itu kakinya diikat di atas, kepalanya di bawah, dibakar di neraka. Jadi ini api ya. Dia diikat, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan mulutnya dipukuli, prok, 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 sampai mulutnya berdarah-darah. Ya, jadi kaki di atas, kepala di bawah, dibakar di neraka, dan mulutnya dipukuli sampai berdarah-darah, hancur mulutnya.
Itu hukuman orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan. Baik, kemudian di situ ada hadis-hadis tentang rukun Islam, tentang pentingnya puasa, dan ini sudah sering kita bahas menjelang bulan Ramadan. Sudah sering kita bahas menjelang bulan Ramadan. Kita masuk ke yang berikutnya saja. Itu ibu-ibu ya. Karena itu sudah sering dibahas pada waktu bulan Ramadan, tata cara puasa, nggak boleh bohong, nggak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia. Baik, dosa besar yang nomor ke-11. Melarikan diri dari pertempuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Al-Anfal ayat 16. Jadi kalau ada perang ibu-ibu, ini kan di medan perang ya, pasukan sudah di medan perang. Itu kalau ada orang melarikan diri takut, wah saya takut, lalu dia lari. Itu dosa besar, dimurkai Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Karena kalau sudah di medan perang, pilihannya hanya satu. Saya membunuh mereka atau mereka membunuh saya. Pilihannya hanya satu. Menang atau mati syahid. Nggak boleh mundur. Karena kalau dia mundur dari medan perang melarikan diri, itu nanti akan menjatuhkan mental teman-temannya. Betul apa enggak ibu-ibu? Ya, pas maju kabeh, moro-moro ono sing keweden melayu. Waduh, niku melayu rek, tak melayu pisan aku. Ya. Jadi mental temannya apa? Hancur. Jadi sudah maju bismillah. Menang atau mati syahid. Kecuali kalau mundur untuk ngatur siasat atau gabung dengan pasukan lain, enggak apa-apa. Itu bukan melarikan diri dari medan perang. Kemudian disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas di awal-awal kitab ini, yaitu ijtanibu asab'al mubiqat fadzakara minha at-tawalli yaumaz zahf. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan, lalu beliau menyebutkan salah satunya adalah melarikan diri dari medan perang. Ya. Jadi kalau sudah musuh datang tidak boleh mundur. Baik, mudah-mudahan jelas. Nah ini dosa besar ke-12, agak panjang, dan ini penting untuk dibahas. Karena ini banyak terjadi. Dosa besar yang nomor ke-12, sebagian zina lebih besar dosanya daripada sebagian lainnya. Jadi dosa besar ke-12 adalah berzina. Dan zina itu dosanya bertingkat-tingkat. Mari kita lihat ibu-ibu, seperti apa dosanya zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Coba perhatikan ibu-ibu. Allah bilang apa di situ? Allah bilang apa? Allah tidak mengatakan jangan berzina. Allah katakan apa? Jangan mendekati zina. Semua sarana yang mengarah kepada zina jangan ditekati. Semua sarana, pacaran, berdua-duaan, apapun, pokok yang mengarah kepada zina jangan dekat-dekat. Nanti kita bahas apa saja itu. Kemudian Allah menerangkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji. Kenapa zina perbuatan yang keji? Karena kalau orang itu berzina, yang dizina itu siapa ibu-ibu? Kalau orang zina, laki zina dengan perempuan,
Atau sebaliknya perempuan zina dengan laki-laki. Yang dizinai siapa? Ya, anaknya orang, suaminya orang, istrinya orang, ya, bapaknya orang, ibunya orang, dan seterusnya. Itu keji. Kalau kita tidak mau terjadi kepada keluarga kita, kenapa kita mau terjadi kepada keluarganya orang lain? Kemudian belum lagi nanti ngerusak rumah tangganya orang. Belum lagi nanti kalau hamil, itu anak nasabnya enggak jelas, enggak punya nasab. Dan seterusnya, perbuatan keji. Keji menurut syariat, keji menurut akal sehat, dan keji menurut fitrah yang masih bersih. Karena zina ini luar biasa ibu-ibu. Zina ini sekarang seakan-akan sudah seperti hal yang lumrah. Banyak orang berzina tidak merasa berdosa ibu-ibu. Banyak orang itu sholat 5 waktu Masya Allah. Bahkan di masjid. Puasa Ramadan. Bahkan dia dermawan. Dia keluarkan zakat. Nyumbang sana, nyumbang sini. Dia berangkat haji. Dia berangkat umroh. Masya Allah. Tapi dia punya wanita simpanan. Bukan nikah loh ya. Zina. Banyak orang kayak gitu ibu-ibu. Jadi seakan-akan zina kayak nggak dosa gitu loh. Karena apa? Sudah sering. Orang kalau berbuat dosa 1 kali, itu benar-benar terasa banget dosanya. Tapi kalau sudah sering berbuat dosa, maka seakan-akan nggak berdosa. Biasa, kayak nggak dosa. Nggak ada istilah STMJ. Ya, sholat terus, maksiat, jalan. Mau sembayangi Masya Allah. Tapi zina ya, Masya Allah pisan. Sampai ada orang ibu-ibu, ya datang ke hotel bawa perempuan, ya mau zina, masuk kamar hotel, dengar adzan, sholat dulu ibu-ibu. Itu pelacurnya di atas tempat tidur, dia sholat dulu, Masya Allah. Habis sholat, Assalamualaikum, langsung Waalaikumsalam. Ya, artinya, Alhamdulillah dia masih sholat gitu loh. Tapi nilai sholatnya itu loh apa gitu loh. Habis sholat langsung berzina. Luar biasa. Dan pintu menuju zina sekarang ini terbuka lebar. Tinggal iman atau tidak iman. Ya. Bisa ya bokek online bisa ibu-ibu. Wah luar biasa pokoknya. Pintu menuju zina itu benar-benar terbuka lebar. Tinggal iman atau tidak iman. Mari kita lihat betapa dahsyatnya perbuatan zina ini. Biar kalau orang itu mau zina mikir panjang ibu-ibu. Zina itu urusannya panjang. Kemudian di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak syirik, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Ya, ini ayat-ayat terakhir dari surat Al-Furqan, dan ini sifatnya ibadur Rahman. Tidak syirik, enggak bunuh, enggak zina. Ayat ini ada ceritanya. Ada satu orang dari Timur Tengah. Anak yang soleh, anak biasa ngaji di ulama. Pada waktu liburan musim panas, oleh teman-temannya diajak, ayo kita berlibur ke Eropa. Padahal para ulama berfatwa, nggak boleh berlibur ke negara kafir. Negara kafir. Akhirnya oleh temannya dimotivasi, nggak apa-apa, kita nanti lihat perkembangan Islam di sana dan terusnya. Akhirnya berangkat dia ke Eropa. Setelah di Eropa, ternyata benar dia melihat perempuan-perempuan Eropa dengan pakaian seperti itu, apalagi musim panas kan. Akhirnya dia pun tertarik untuk berzina. Dan dia uang ada. Padahal ini adalah laki-laki yang soleh, rajin ngaji di ulama. Akhirnya dia pun berzina. Dan itu zina pertama kali dalam hidupnya. Setelah dia berzina itu, kan zina kan pertamanya gimana gitu kan. Lewis mari akhirnya apa? Menyesal, ngeletek gitu kan. Ya.
Setelah selesai dia menyesal. Waduh, menyesal, nangis-nangis dia ibu-ibu. Dia nggak pernah zina, nangis-nangis, dan dia bilang kepada temannya, saya harus pulang sekarang juga. Padahal masa berliburnya masih panjang. Pokoknya saya pulang sekarang juga. Akhirnya dia pulang, dia di rumahnya nangis saja. Sholat, ya, dia ibadah, dia nggak mau makan, nggak nafsu makan, nggak nafsu ini. Nangis tok pokoknya. Karena dia merasa berdosa, dia telah berzina. Dan itu zina yang pertama dalam hidupnya. Sampai ibunya heran, kamu kenapa nak? Kamu membunuh orang tak? Ya, pokoknya dia nangis terus. Sampai akhirnya dia ngaji Al-Quran, ya, berada di surat Al-Furqan ini ibu-ibu. Surat Al-Furqan. Wala yaznun, tidak berzina. Hambanya Allah itu enggak berzina. Tambah nangis dia ibu-ibu. Lalu dia teruskan ayatnya. Ya, itu kan terusannya berbunyi gini. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka itu dosanya oleh Allah diganti dengan kebaikan. Dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Kasih Sayang. Sampai di ayat ini dia tambah nangis ibu-ibu, diulang-ulang ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Diulang-ulang, akhirnya dia plek mati ibu-ibu. Mati di ayat ini dia. Ya, Masya Allah. Itu namanya maksiat membawa husnul khatimah. Ya, gara-gara zina, akhirnya dia taubat, menyesal luar biasa sampai menjadikan dia mati husnul khatimah. Yang penting apa? Taubat. Dan itu juga menunjukkan betapa bahayanya pergi ke negeri kafir. Sehingga kami pun kalau mengadakan tur ke negeri kafir, seperti kemarin ke Balkan, ya, ke Eropa Timur, 10 negara, kami keliling ke sana, 10 negara 15 hari. Wah, Masya Allah ibu-ibu. Itu kalau ibarat makan itu kenyang banget ibu-ibu. Bayangkan, 10 negara 15 hari. Sehingga kami pernah, saya buat tulisan itu, sarapan di negeri mana, makan siang di negeri mana, snack sore di negeri mana, makan malam di negeri mana. Ya. Walaupun itu negeri kafir, tapi itu adalah peninggalannya Daulah Utsmaniyah. Masih banyak peninggalan-peninggalan ya Daulah Utsmaniyah zaman dulu. Dan itu pun kita turnya bukan sekedar tur jalan-jalan, tapi turnya tur ada manfaatnya, tausiahnya. Nanti kita di bis, kalau pagi baca Ar-Rahman plus tafsirnya, kalau malam baca ya baca Al-Muluk plus tafsirnya. Jadi pulang dapat ilmu, dapat ini. Ya, kalau itu tidak apa-apa. Lah kalau sekedar tur-tur saja tanpa ada seperti itu, bahaya ibu-ibu. Eropa Timur, itu orangnya kayak boneka ibu-ibu. Tahu Barbie ibu-ibu? Ya, itu Barbie betulan. Ya, itu kalau orang tidak punya iman, dia akan berzina. Oh, dia punya uang, tidak ada orang, zina. Bahaya sekali. Jadi pergi ke negeri kafir itu berbahaya sekali. Baik, kita lanjut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya. An-Nur ayat 2. Ini kalau orang berzina yang belum pernah menikah. Dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Apa kata Allah? Jangan punya sifat kasihan ketika menghukum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina dan perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. An-Nur ayat 3.
Ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil, ya, kalau ada orang laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang berzina, kecuali kalau tobat. Demikian pula orang perempuan nggak boleh nikah dengan laki-laki yang berzina, kecuali kalau dia tobat. Ya. Bahkan Allah mengatakan haram atas orang yang beriman, kecuali tobat. Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qala thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Qala thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarik. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal hanya Allah lah yang menciptakanmu. Itu dosa besar, yang paling besar nomor 1, syirik. Allah menciptakan kamu, Allah ngasih makan kamu, Allah ngasih rezeki kamu, tapi kamu menyekutukan Allah. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan, ya, dari hartamu bersamamu. Bunuh anak karena takut masalah rezeki, masalah finansial. Padahal masing-masing anak ada rezekinya sendiri. Dan mungkin Allah memberikan kepada kita itu rezeki karena anak-anak kita. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Rasulullah Muhammad SAW menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wah, luar biasa ibu-ibu. Sudah berzina dengan siapa zinanya? Istrinya tetangga. Wah, itu tambah tumpuk-tumpuk itu dosanya. Karena mestinya tetangga itu dijaga kehormatannya, ya, dijaga jangan sampai disakiti. Ini malah tetangganya, istrinya dizinai. Dan subhanallah, memang setan itu goda seperti itu ibu-ibu. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, rumput tetangga lebih hijau. Ya. Tonggoe kok ketoke luwe ayu, luwe ganteng. Itu setan itu ibu-ibu. Itu setan. Ada seorang pemuda, dia datang kepada seorang syekh. Dia bilang, wahai syekh, saya mau konsultasi. Dulu sebelum saya menikah, istri saya adalah di mata saya perempuan yang paling cantik. Lalu saya menikah. Setelah menikah, istri saya adalah perempuan biasa. Setelah saya menikah lama, ternyata semua perempuan lebih cantik dari istri saya. Apa kata syekhnya? Oh gitu. Istrimu nggak ada salahnya. Istrimu nggak ada perubahan. Yang berubah kamu. Ya. Karena apa? Karena kamu tidak menjaga pandangan matamu. Kalau kamu terus tidak menjaga pandangan matamu, nanti akan datang satu masa, kamu lihat kucing lebih cantik dari istrimu. Iya betul ibu-ibu, kucing luwih itu ke bojoku gitu. Karena apa? Gak njogo moto. Gak njogo moto. Betul ibu-ibu. Lalu dinasehatkan, sekarang kamu jaga matamu, jangan lihat yang gak boleh dilihat, fokus ke istrimu saja. Nanti kamu datang lagi, bagaimana hasilnya? Setelah sekian lama dia datang lagi, kata dia apa? Istriku adalah perempuan paling cantik sak dunia. Kenapa? Karena saya cuma lihat dia saja. Ya, nggak bandingkan. Karena setan selalu seperti itu ibu-ibu. Orang sudah punya suami istri yang terbaik pun, setan selalu datang mengatakan itu kelihatan lebih bagus lagi. Itu kelihatan lebih bagus lagi. Dan ada sifat ingin memiliki. Ya subhanallah. Jadi sampai berzina dengan istrinya, tetangga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina melakukan zina di mana ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Jadi ketika dia sedang berzina, itu dia sedang dalam keadaan tidak beriman, kata Nabi. Ya.
Walaupun para ulama mengatakan maksudnya adalah imannya tidak sempurna. Nah sekarang bagaimana kalau pas zina mati ibu-ibu? Ya pas imannya tidak ada, pas dia mati. Dan itu banyak orang mati seperti itu. Dia mati di lokalisasi, mati di kamar hotel. Zina, mati pas zina, belum sempat tobat. Kenapa? Pas zina langsung kena serangan jantung. Ya, itu penting kita pikir ibu-ibu. Kalau itu bisa terjadi kepada orang, itu juga bisa terjadi kepada kita. Para ulama mengatakan, saya takut berbuat dosa, karena saya khawatir. Nanti dosa itu akan menghinakan saya ketika sakaratul maut. Ketika mau mati, ya dosa itu menggiring saya untuk mati dalam keadaan yang buruk. Ya, kecuali kalau tobat. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman." Fakana alaihi kadzullah fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Apabila seorang hamba berzina, maka iman keluar dari dirinya lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia meninggalkannya, dia bertaubat, maka imannya kembali kepadanya. Ini hadis sahih. Jadi ketika orang zina, ya diibaratkan imannya sedang lepas, imannya sedang berada di atasnya. Zinanya selesai, dia tobat, imannya balik lagi. Baik. Kemudian ada lagi hadis mirip seperti itu. Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insan al-qamisa min ra'sih. Barang siapa yang berzina atau meminum khamr, maka Allah mencabut iman dari dirinya sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya. Jadi ketika dia zina, benar-benar imannya sedang lepas. Kayak orang lepas baju. Ya, imannya lepas. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhum Allah yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilaihim, wa lahum 'adzabun alim, syaikhun zanin, wa malikun kadzdzab, wa 'ailun mustakbir." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Itu ancaman yang pertama. Enggak diajak bicara oleh Allah. Dan itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau bahasa kita itu oleh Allah diapakan? Dicuekin. Itu enggak enak ibu-ibu, dicuekin Allah. Yang kedua, Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Dibiarkan oleh Allah kotor dengan dosanya. Enggak dibersihkan. Yang ketiga, Allah tidak melihat kepada mereka, enggak dilihat oleh Allah, ya. Dicuekin, benar-benar dicuekin. Dan yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ancamannya ada 4 ibu-ibu. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Sudah tua masih berzina. Anak muda berzina itu jelek. Tapi masih ada, ya istilahnya dia masih muda, tidak mikir panjang, masih kuat, ya dorongan syahwatnya masih besar, itu jelek. Ini orang tua, sudah dorongannya sudah tidak seperti anak muda. Apalagi orang tua, ya sudah bau tanah lah istilahnya ibu-ibu ya. Umur berapa tua itu ibu-ibu? 40, 50, ya. Umur 50 masih zina. Umur 60 masih zina. Ini berarti memang sudah wataknya jelek, tabiatnya jelek, orang busuk ini. Karena biasanya orang kalau sudah 40, kalau salaf dulu 40 itu ya udah lampu kuning. 40 sudah mulai fokus ke akhirat. Apalagi sampai 60 wis lampu merah wis. Selebihnya itu adalah bonus. Ini umur 60 masih zina. Dan subhanallah ibu-ibu, ini cerita dari orang yang berpengalaman dan dia pernah konsultasi. Di antara dosa yang paling berat dia meninggalkan adalah main perempuan. Dia bisa meninggalkan semua dosa. Untuk yang satu ini belum bisa dia meninggalkan. Dan dia ketika ngomong itu umurnya 60 tahun. Umur swida.
Masih belum bisa meninggalkan main perempuan. Naudzubillah. Ya. Itu fakta, itu realita ibu-ibu ya. Jadi sudah tua masih berzina. Kemudian yang kedua adalah penguasa atau raja yang pembohong. Jadi kalau raja bohong, itu memang wataknya sudah busuk. Nah, ada apa raja bohong? Kamu raja, jujur aja. Kamu raja. Yang mau berani sama kamu siapa? Enggak ada, kamu raja. Sudah raja masih bohong, berarti memang ini wataknya sudah busuk sekali. Kalau rakyat bohong, ya mungkin karena dia takut kepada raja itu kan. Kemudian yang ketiga, wa'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wah, ini juga repot ibu-ibu. Orang kaya sombong itu jelek. Tapi masih ada yang disombongkan gitu kan ibu-ibu. Yang disombongkan apanya? Kekayaannya, oke, ya, itu jelek. Nah ini miskin sombong gitu loh. Yang disombongkan itu apanya? Berarti memang wataknya sudah watak yang busuk, jiwanya juga busuk. Jadi nggak ada poster tulisannya itu biar miskin asal sombong. Ya tambah welek kon. Wis melarat sombong. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, sudah miskin masih sombong juga. Baik, kita lanjut lagi. Dan Nabi SAW bersabda, "Hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahli fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhud min amalihi ma syaa. Fama dhannukum?" Kehormatan istri-istri para mujahid dibandingkan dengan kehormatan orang yang tidak ikut berperang adalah bagaikan kehormatan ibu mereka sendiri. Jadi maksudnya begini ibu-ibu. Ini kan ada orang mau berangkat berjihad. Atau mungkin kalau kita sekarang mau berangkat berdakwah, itu kan keluarganya ditinggal. Ya. Itu kewajiban kita adalah menjaga keluarganya. Sampai-sampai katanya seperti apa? Dia seperti ibu kita sendiri. Istrinya mujahid itu seperti ibu kita jaga dia. Nah, ternyata diapakan di situ? Dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam hal urusan keluarganya, lalu laki-laki itu mengkhianatinya di tengah mereka, melainkan pasti dia akan diberdirikan untuk mujahid itu, lalu dia mengambil dari amal kebaikannya apa yang dia inginkan. Maka bagaimana menurut kalian? Apakah dia mengambil seluruhnya atau sebagiannya? Jadi maksudnya gini ibu-ibu. Ini ada orang mau berangkat berjihad gitu kan. Keluarganya ditinggal, ya dititipkan. Tolong ya, kamu jaga keluarga saya, kamu ayomi keluarga saya. Sudah, ya berangkat. Ternyata yang dititipi tadi apa? Mengkhianati. Mungkin karena sering WhatsAppan, ya WhatsAppan, hanya timbul apa? Timbul rasa. Akhirnya kemudian berzina. Berarti dia mengkhianati siapa? Mengkhianati orang yang sedang berada di jalan Allah. Seperti apa dosanya ibu-ibu? Nanti hari kiamat, mujahid itu ya dikatakan kepada dia, "Hei mujahid, silakan kamu ambil ganjaran dia sesukamu." Ya, kira-kira apa? Diambil separuh atau seluruhnya? Ya tak jupuk kuwabe ae wis, mlebu neraka jahanam kon. Ya. Artinya betapa besarnya dosa mengkhianati seorang yang pergi berjihad. Dan ini banyak kejadian seperti ini ibu-ibu. Makanya Nabi bersabda karena ada kejadian atau banyak kejadian. Orang diamanati disuruh ngayomi keluarganya. Ya mungkin karena godaan setan, karena berdua-duaan, karena sering komunikasi, timbul rasa. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Waduh, siap-siaplah untuk bangkrut hari kiamat. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut dulu. Nabi SAW bersabda, "Arba'atun yubghiduhumullah al-bayya'ul hallab wal faqirul mukhtal wasyaikhuz zani wal imamul jair." Itu mirip dengan tadi ya.
Itu orang yang sudah tua masih berzina. Kemudian di situ ada hadis, man waqa'a ala dzati mahramin faqtulu. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia. Dia berzina dengan adiknya sendiri, zina dengan anaknya sendiri, bunuh dia. Ya, karena dosa itu luar biasa. Kemudian yang terakhir dari hadits Al-Bara, anna khalahu ba'athahu Allah ila rajulin arrasa bimra'ati abi an yaqtulahu wa yukhammis malahu. Bahwasanya seorang pamannya dari pihak ibunya pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang menjadi pengantin, yaitu yang berzina dengan istri bapaknya agar membunuhnya. Jadi mungkin bapaknya punya beberapa istri. Lah, istrinya bapak itu adalah mahramnya anak-anaknya bapak itu. Nah, ini istri bapaknya oleh dia dinikahi. Apa kata Nabi? Bunuh dia. Baik, itu tentang masalah zina. Kemudian ada tingkatan-tingkatan dosanya zina disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir, ya. Kata beliau, yang pertama-tama zina dengan orang lain, bukan famili, bukan kerabat, bukan istrinya orang, bukan suaminya orang, itu dosanya besar. Kemudian zina dengan orang lain, bukan familinya, bukan kerabatnya, tapi punya istri, tapi punya suami, dosanya lebih besar lagi. Karena apa? Dia mengkhianati ya suaminya orang. Dia mengkhianati istrinya orang. Kemudian yang lebih besar lagi dosanya adalah berzina dengan mahramnya. Dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan bibinya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan seterusnya. Kemudian zinanya janda dengan zinanya gadis, lebih buruk mana ibu-ibu? Janda berzina dan gadis berzina, lebih buruk mana? Kalau kita lihat dari hukumannya, lebih buruk zinanya janda. Karena orang yang sudah pernah menikah itu kalau berzina, hukumannya diapakan? Ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati, dirajam. Kalau belum pernah nikah, ya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kemudian juga zinanya orang sudah tua, itu lebih buruk dari zinanya anak muda. Karena mestinya orang tua itu sudah lebih stabil, berpikir panjang, lebih matang, lebih dewasa. Ya, ternyata dia seperti anak muda. Dan itu juga dampak daripada nyemir rambut dengan semir warna hitam. Itu dampaknya ibu-ibu. Orang kalau sudah rambutnya putih, disemir hitam, itu kadang dia tidak merasa kalau dia itu tua. Wis umur 70. Rambutnya wis putih wabe, disemir irem meles, wireng meles. Maka gayanya seperti anak umur 17 tahun. Lali lek putune wake. Karena apa? Lihat rambutnya, seakan-akan masih muda. Sehingga dalam Islam itu enggak boleh kita nyemir rambut warna hitam. Mestinya kalau kita ini ada rambut warna putih, kita berterima kasih kepada Allah. Ngoco akeh putih ini, terima kasih ya Allah. Ini adalah cahaya. Ini cahaya ibu-ibu. Jika oleh Nabi nggak boleh diapakan? Dicabut. Itu cahaya. Dan ini adalah pemberi peringatan. Kon wis gak enom maneh ya, wis tuwa, ojo macem-macem. Ya, terima kasih wahai rambutku, kau telah menasihati aku. Kemudian juga zinanya orang berilmu itu lebih jelek dari zinanya orang bodoh. Orang berilmu, ulama zina, lebih jelek lagi. Karena dia punya ilmu. Kemudian juga hukuman orang berzina di dunia tadi sudah diterangkan. Di kuburan itu juga ada lagi hukumannya orang berzina. Atau di akhirat. Ya. Rasulullah SAW pada waktu Isra wal Mi'raj, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau melihat ada laki-laki dan perempuan yang telanjang di sebuah tempat mirip tanur. Tanur itu tempatnya api ya, yang dalamnya gede, mulutnya kecil. Ya, kalau kita mungkin mirip dengan
dengan open. Jadi di open gitu ya. Teriak-teriak, dia mau keluar, kemudian apinya dimatikan, balik lagi. Lalu dinyalakan lagi. Dia teriak-teriak mau keluar, ya. Lalu apinya dimatikan, balik lagi. Itu disebutkan ini azab di alam barzakh, di kuburan sampai hari kiamat. Diobong. Ya, kalau di akhirat tentu dibakar di neraka. Kemudian yang terakhir, Islam itu benar-benar menutup pintu zina serapat-rapatnya. Allah tadi mengatakan jangan mendekati zina. Cedek-cedek ojo. Sehingga Islam itu memerintahkan, ya, yang pertama-tama perempuan diperintahkan untuk berjilbab. Jilbab yang syar'i. Untuk menutupi keindahannya, untuk menutupi perhiasannya. Jilbab yang syar'i. Dan itu ada syarat-syarat jilbab yang syar'i. Kemudian juga Islam memerintahkan supaya kita itu ghaddul basar, menjaga pandangan. Menjaga pandangan, yaitu pandangan yang mengandung unsur syahwat, yang mengandung unsur nafsu. Memandang yang haram dipandang. Kemudian juga Islam itu melarang perempuan membunyikan perhiasan di kakinya. Ini zaman dulu ya, zaman Nabi dulu. Zaman Nabi kan mereka tertutup kan. Tapi di kakinya itu ada perhiasan, ada pinggulnya. Itu dibunyikan. Karena tidak kelihatan dibunyikan. Itu bisa menimbulkan ya pikiran buruk laki-laki. Pinggulnya kayak ngono rek. Kayak apa wong ya? Nah, seperti itu. Lah kalau sekarang bukan bunyinya, tapi pinggulnya ditutupno. Kalau zaman Nabi suaranya, kalau karena ditunjukkan, enggak pinggul iki. Kemudian perempuan dilarang bertabarruj. Kalau keluar rumah di depan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh menampakkan keindahan dan perhiasan. Tujuan jilbab ini adalah menutupi keindahan dan perhiasan. Kemudian juga Islam melarang ikhtilat. Ikhtilat itu campur laki perempuan. Itu bahaya ibu-ibu. Sak kantor lanang wedok. Ya, satu kantor, satu ruangan, laki perempuan. Fitnah apa enggak itu ibu-ibu? Fitnah apa enggak? Ya. Orang Jawa aja sudah punya kata-katanya kok. Weting tresno jalaran saka kulino. Bendino ketok, suwe-suwe ya, seneng. Betul ibu-ibu. Saya punya teman, dia kerja di perusahaan asing. Dan dia ditugaskan di Papua ibu-ibu. Tugasnya di Papua. Papua orangnya putih apa hitam? Orangnya hitam legam Papua itu. Pertama dia lihat, ya hitam-hitam, jelek-jelek. Tapi karena dia lama di sana ibu-ibu, suwe-suwe kok manis-manis ngomong iki ya. Iya. Sampai dia mau nikah dengan orang Papua ibu-ibu. Dia minta izin ibunya. Ngamuk-ngamuk ibunya. Karena wedok liya ta. Ada apa kamu cari orang dari sana? Ya. Artinya orang yang pakai koteka itu loh. Karena dia di pedalaman. Dia waktu itu kerja kayu. Ya. Di pedalaman, orang-orang yang telanjang seperti itu. Mula-mula dia lihat seperti binatang. Tapi karena sering lihat, sering ketemu, jadi bagus juga, jadi indah juga. Kepingin nikah sampai dia. Ibunya marah-marah. Dari perempuan yang lain saja. Ini saya bukan menghina perempuan Papua ini ya. Ya kalau yang muslimah, yang bagus-bagus ya baik. Maksudnya ini yang pakai pakaian koteka yang seperti itu. Kemudian juga, di antara Islam menutup rapat pintu menuju zina, yaitu tidak boleh laki-laki berdua-duaan dengan perempuan. Ya, kalau ada laki berdua-duaan, ada yang ketiga. Yang ketiga siapa? Setan. Termasuk berduaan itu adalah berdua dengan sopir. Itu khalwat itu ibu-ibu. Di mobil kacanya ditutup semuanya, itu khalwat namanya ibu-ibu. Ya, nggak boleh. Dan itu membuka peluang untuk digoda oleh setan. Contohnya, ini ada kejadian, kisah nyata. Seorang istri